Teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Saya diajukan beberapa pertanyaan teman-teman, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, ya. Jadi dengan adanya konflik Israel dengan Palestina, itu banyak hal yang jadinya diangkat, ya, menjadi pembicaraan teman-teman. Nah, terutama ada yang melihat, ya, dua kubu yang saling berhadapan. Ya, jadi ada yang pro kepada Israel, ada yang kontra kepada Israel, teman-teman. Nah, di sini secara kasat mata kita lihat Muslim, ya, saudara kita yang Muslim, rata-rata, saya tidak katakan semuanya, ya, tapi mayoritasnya itu berpihak kepada kepada Palestina. Sementara yang Kristen, ya, di sisi lain rata-rata sepertinya lebih berpihak kepada Israel. Dan ini membuat sedikit semacam ada tanda tanya teman-teman, ya. Banyak yang bertanya, mengapa bisa demikian begitu, ya? Kok bisanya Muslim berpihak kepada Palestina, kemudian Kristen seolah-olah berpihak kepada Israel begitu? Sebenarnya tidak ada pihak berpihak di sini, teman-teman, ya. Saya clearkan masalah ini teman-teman dengan video ini supaya tidak ada curiga, ya, di antara kita, ya. Mengapa terlihatnya teman-teman, ya, seolah-olah Kristen, ya, membela Israel, ya. Tapi jangan salah, ya, dari sekian banyak saya lihat tulisan-tulisan atau komentar-komentar dari teman-teman Kristen itu juga tidak menjudge atau memojokkan Palestina. Justru mereka kasihan gitu, ya, merasa gimana gitu, kasihan sekali gitu dengan masyarakat Palestina pada umumnya. Yang ditentang oleh teman-teman Kristen kebanyakan itu bukan Palestinanya, bukan penduduk Palestinanya, tetapi Hamasnya, ya. Bedakan, ya, teman-teman, Hamasnya, ya, yang sudah ditetapkan oleh PBB sebagai organisasi teroris, ya. Jadi jangan salah, ada juga yang menyebut Israel itulah yang teroris. No, ya. Tidak ada label teroris, ya, yang disematkan oleh PBB terhadap Israel, melainkan label teroris itu sudah resmi disematkan oleh PBB kepada Hamas. Ya, teman-teman mungkin sudah tahu, ya, Hamas itu semacam organisasi politik, ya, di Palestina. Jadi sebenarnya Hamas ini tidak mewakili negara Palestina, tidak begitu, teman-teman, jangan salah, ya. Hamas itu sama sekali tidak bisa mewakili negara Palestina. Hanya Hamas memanfaatkan masyarakat yang hidup di Gaza, ya, masyarakat Palestina yang hidup di Gaza sebagai sebagai pancingan atau sebagai umpan atau sebagai tumbal begitu, ya. Jadi dia menyelusup ke tengah-tengah masyarakat hidup, ya, kemudian dia berbaur dengan masyarakat Palestina yang di Gaza ini. Jadi susah sekali untuk terdeteksi begitu, mana orang Hamas, mana yang bukan begitu, kan. Nah, kita juga memahami memang ada, ya, harus jujur mengatakan bahwa masyarakat Palestina yang di daerah Gaza ini juga mendukung yang namanya Hamas begitu, ya, mendukung, ya. Buktinya Hamas ini bisa menyimpan senjata-senjatanya di rumah-rumah penduduk, di perkantoran-perkantoran. Kalau masyarakatnya tidak mendukung, itu tidak akan mungkin terjadi, ya kan? Tidak mungkin gitu, ya, terjadi seperti itu. Pasti akan ditolak oleh penduduk begitu. Tapi kan ini tidak. Nah, teman-teman, ya. Jadi sedikit banyaknya
Apakah itu karena memang sudah didoktrinasi oleh Hamas, ya, masyarakat ini sudah didoktrin sedemikian rupa sehingga bisa menerima dia, welcome begitu kan? Nah, kita tidak tahu ya, sepertinya sih cenderungnya seperti itu gitu kemungkinannya teman-teman. Nah, sekarang timbul tudingan. Saya lihat kenapa saya membuat video ini, karena ada tudingan diarahkan kepada umat Kristen. Tapi ini tudingannya sedikit sedikit mengejek, seperti mengejek begitu ya. Katanya, ngapain umat Kristen kok membela-bela Israel? Ya kan? Apa hubungannya umat Kristen dengan Israel? Bukankah Tuhannya orang Kristen itu yang menyalibkan itu orang Israel, orang Yahudi? Ya, yang membunuh Tuhannya orang Kristen itu Yahudi. Kok dibela-bela begitu kan? Nah, kok dibela-bela? Apa hubungannya antara Kristen ini dengan Yahudi gitu? Kok sepertinya dibela-bela begitu? Nah, ini teman-teman ya. Jadi supaya ini clear, saya sengaja membuat video ini ya teman-teman, supaya ada pencerahan ya di antara teman-teman yang Muslim maupun yang Kristen yang mungkin belum banyak ya bisa menghandle kalau ada pernyataan-pernyataan seperti itu ditujukan kepada teman-teman begitu ya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kita ditanya ya, kita ditantang untuk menjawab ya, bisa memberikan pertanggungjawaban iman kita kepada teman-teman kita yang Muslim, yaitu mereka bertanya, mengapa orang Kristen sepertinya berpihak kepada Yahudi ya, kepada Israel? Apa hubungannya antara Kristen dengan Yahudi? Begitu teman-teman. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ya, khususnya Anda yang Muslim, sebenarnya tidak ada tidak ada masalah bela membela di sini, teman-teman, ya. Jadi tidak ada istilah bela membela, ya. Orang Kristen bukan dalam konteks membela orang Israel atau Yahudi, ya, bukan, ya. Tapi kami orang Kristen diajarkan untuk mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Kami mengasihi orang Israel dan kami juga mengasihi orang Palestina. Ya. Bahkan kami mengasihi Hamas ya, sebagai musuh kebenaran. Ya, karena musuh pun harus dikasihi. Begitu teman-teman, ya. Tapi kita Kristen mengasihi segala sesuatu dalam konteks kebenaran. Nah, teman-teman mungkin heran, ya, mengapa seolah-olah dari pandangan teman-teman Muslim, Kristen ini membela Yahudi. Nah, ceritanya bukan seperti itu, teman-teman, ya. Kenapa? Karena Alkitab itu berbicara banyak tentang Israel, ya. Alkitab yang di tangannya orang Kristen, yang dipegang oleh orang Kristen, yang berada di tangannya orang Kristen, itu sudah mencatat sejarah Israel. Bahkan nubuatan-nubuatan terhadap bangsa Israel itu tertulis dengan lengkap di Alkitab. Ya. Jadi kemana arahnya, ya? Semua peristiwa-peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel itu kami orang Kristen sudah tahu benang merahnya, teman-teman, ya, karena Alkitab sudah memberitahukan itu semua, kemana ujungnya nanti, seperti apa nanti finishnya, itu kami sudah tahu, ya, sudah diberitahukan oleh Allah kami, oleh firman Tuhan di Alkitab yang kami imani, ya, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Nah, begitu teman-teman. Jadi karena kami tahu, ya, makanya apa yang terjadi pada bangsa Israel hari-hari ini, bahkan dari dulu teman-teman, ya, dari masa-masa mereka sangat
masa-masa sulit ya, masa-masa kekelaman bagi mereka, di mana mereka ditolak oleh banyak negara, mereka dipencarkan ke seluruh penjuru bumi, dan mereka menderita di mana-mana. Itu juga sudah tertulis di Alkitab ya. Dan sampai mereka kembali lagi ke tanah mereka sendiri seperti hari ini. Itu semua sudah dinubuatkan oleh Alkitab, teman-teman. Ya. Jadi bagaimana posisinya orang Israel itu kami sudah tahu begitu. Ya, kami sudah tahu. Nah, karena kami tahu itulah ya, berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab, maka kami tahu ujungnya ya, tahu ujungnya apa sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya rancangan Tuhan terhadap bangsa Israel ini, itu kami sudah tahu ya. Jadi karena kami sudah tahu, kami tidak bisa melawan fakta begitu ya, melawan fakta yang ada, yang terjadi pada bangsa Israel. Nah, ya, karena memang seperti itulah yang harus dialami oleh bangsa Israel, teman-teman, ya. Nah, jadi kami mengasihi bangsa Israel itu sama, kami juga mengasihi semua manusia, ya. Kami juga mengasihi rakyat Palestina, sama, ya, sama-sama. Dalam konteks, ya, mengasihi dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah, apa hubungannya Kristen dengan Yahudi? Bukankah orang Yahudi sudah menyalibkan Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen? Ya, lalu mengapa pula Kristen membela-bela Yahudi saat ini? Nah, ini teman-teman, ya, sebenarnya tidak ada hal bela-membela. Ya, tapi kami Kristen mengetahui sejarahnya Yahudi dari A sampai Z, itu sudah tertulis di dalam Alkitab, sudah dinubuatkan. Bagaimana akhir hidupnya orang Yahudi, bagaimana akhir ceritanya tentang orang Yahudi nanti, finishnya seperti apa, itu kami sudah tahu, ya, sudah tahu teman-teman. Nah, jadi kami merespon ya apa yang terjadi dengan bangsa Israel itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab. Apa hubungannya Kristen dengan Yahudi? Pertama, ya, Kristen dan Yahudi itu sama-sama umat Tuhan, ya, sama-sama umat Allah Jehovah, ya, sama-sama umatnya Allah Jehovah. Catat dulu, ya. Lalu bedanya apa? Bedanya apa? Bangsa Israel salah memahami ya nubuatan dari Allah Jehovah, ya, bahwa dia akan datang sebagai Mesias, yaitu datang sebagai manusia. Nah, dan akan disalibkan bagi penebusan dosa sebagai domba hakikat, ya. Jadi orang Yahudi itu mengimani Alkitab dari Kejadian sampai Maleaki. Orang Yahudi tidak menerima perjanjian baru. Karena mengapa? Karena orang Yahudi tidak percaya bahwa Allah Jehovah sudah datang menjadi manusia. Nah, menjadi sang Mesias, ya. Nah, itu bedanya. Sementara orang Kristen, ya, percaya kepada Allah Jehovah dan mengaminkan bahwa Allah Jehovah itu sudah datang sebagai manusia yang bernama Yesus. Yesus artinya Jehovah sang penyelamat, ya, atau Jehovah yang menyelamatkan. Itu arti kata Yesus. Nah, ini terpotong sampai di situ, ya. Orang Yahudi mengimani kitab Perjanjian Lama dan menolak kitab Perjanjian Baru. Tapi seperti apa sebenarnya? Ya, yang benar itu seperti apa? Nah, teman-teman, sebenarnya
orang Yahudi itu percaya kepada yang namanya Mesias, ya. Dia percaya, mengimani bahwa Mesias itu akan datang untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Nah, bangsa Yahudi akan diselamatkan dari perbudakan. Ya. Nah, salahnya di mana? Salahnya bangsa Yahudi mengertinya bahwa Sang Mesias akan datang untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi saat itu. Ya. Padahal Sang Mesias itu datang untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari perbudakan dosa. Nah, ini yang disalahpahami, ya teman-teman. Jadi sampai hari ini pun orang Yahudi itu masih menunggu-nunggu Sang Mesiasnya. Sampai hari ini, ya, dia masih merindukan kedatangan Sang Mesias itu. Nah, makanya Yesus Kristus itu disalibkan karena dia tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Ya, bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah atau Allah itu sendiri, begitu. Orang Yahudi paham betul bahwa sebutan anak Allah itu sama dengan Allah itu sendiri. Itu dia paham, teman-teman, ya. Cuman dia tidak bisa menerima bahwa Mesias itu adalah Yesus Kristus, ya, yang datang sebagai orang yang sangat sederhana, ya, lahir di kandang domba. Ya, anak seorang tukang kayu. Itu bagi orang Yahudi impossible. Mesias kok datangnya seperti itu. Sementara mereka membayangkan bahwa Mesias itu akan datang dalam kebesarannya, ya, dalam segala kuasa dan kebesarannya, teman-teman. Mesias itu akan datang seperti itu, ya. Nah, jadi pada waktu itu waktu dimintai pendapat, ya, oleh wali nagari, ya, waktu pemerintahan Pilatus, siapakah yang akan disalibkan? Apakah Yesus Barabas yang penjahat ini, ataukah Yesus yang adalah Kristus ini yang harus disalibkan? Nah, orang Yahudi mengatakan salibkan dia, ya, Yesus Kristus inilah yang harus disalibkan. Ya, kita bisa baca, teman-teman, ya. Kita akan baca di Matius 27, ya, di Matius 27 ayat 20 sampai 26, ya. Saya bacakan untuk teman-teman semua. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Ya. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Ya, kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab. Dengarkan ini baik-baik, teman-teman. Ya, apa jawaban orang Yahudi ini, teman-teman? Ketika Pilatus berkata, "Bukan tanggung jawab saya, ya, bukan saya tidak bertanggung jawab loh atas kematian orang ini," kata Pilatus begitu. Karena Pilatus tahu bahwa Yesus Kristus itu betul-betul tidak ditemukan kesalahan, ya, betul-betul tidak bersalah begitu, teman-teman. Nah, lalu, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini," kata Pilatus. Ya, itu urusan kamu sendiri, katanya kepada orang Yahudi. Maka rakyat itu menjawab. Dengarkan baik-baik, teman-teman, ini penting, ya. Ini penting supaya teman-teman tahu sejarahnya, ya. Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami." Darah siapa, teman-teman? Darah Yesus Kristus. Jadi orang Yahudi
berkata, ya, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Teman-teman, inilah sebenarnya dasar, ya. Kalau teman-teman mau tahu, inilah sebenarnya penyebab mengapa orang Yahudi itu sampai hari ini disesah oleh Tuhan, ya, disesah tuh oleh Tuhan, teman-teman. Teman-teman kalau tahu sejarahnya orang Yahudi, ya, waktu dia diserakkan ke seluruh bumi, itu dianiaya di mana-mana, teman-teman, ya, di mana-mana mereka dianiaya, ya, bahkan Nazi itu membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi. Jadi di mana-mana mereka dianiaya. Tidak ada negara yang mau bersahabat dengan mereka, ya. Selalu dikucilkan, selalu dianiaya, ya. Selalu sangat menyedihkan, teman-teman, ya. Kalau teman-teman tahu sejarahnya orang Yahudi ini, ya, di seluruh dunia dia ditolak oleh banyak negara, banyak bangsa, ya. Betul-betul dihajar di mana-mana, teman-teman, ya, dibunuh, ya, dianiaya, ya, nasibnya orang Yahudi ini, teman-teman. Nah, karena mereka di mana-mana tidak diterima, ya, akhirnya PBB memberikan mereka wilayah di Israel untuk mereka bisa hidup di situ. Karena di mana-mana tidak diterima, ya, banyak yang sudah mati terbunuh, teman-teman. Nah, ini dia. Ini adalah konsekuensi dari perkataan mereka sendiri, ya. Ketika dia menyalibkan Kristus dan orang Yahudi ini berkata, biarlah darahnya ditanggungkan, ya, atas kami dan atas anak-anak kami. Teman-teman. Jadi orang Yahudi ini selalu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak nyaman, ya, di mana-mana, teman-teman, ya. Jadi miris kalau kita membaca sejarahnya bangsa Yahudi, ya. Ke sana dianiaya, ke sini dianiaya, ke sana tidak diterima, ke sana dihancurkan, ya. Ada yang dibakar hidup-hidup juga banyak, ya, dimasukkan ke open, ya kan. Wah, saya tidak bisa dalam kesempatan ini menceritakan satu demi satu, ya, sejarah mereka begitu, teman-teman. Tapi begitulah kesimpulannya, bahwa di mana-mana mereka ditolak, di mana-mana mereka dianiaya, di mana-mana mereka dibunuh, ya kan. Dan itulah buah dari perkataan mereka, ya. Biarlah darah Yesus itu ditanggungkan atas kami dan anak-anak cucu kami. Jadi sampai hari ini pun ada aja orang yang ingin memerangi Israel ini, teman-teman, ya. Tidak dibiarkan tenang hidupnya, begitu, ya. Tidak tenang hidupnya, teman-teman. Tidak ada damai. Tidak ada damai sebenarnya. Sebenarnya orang Yahudi ini cinta damai, tetapi dia tidak mendapatkan damai itu, begitu. Mengapa? Karena raja damai itu yang dia sudah tolak, teman-teman. Ketika orang menolak raja damai, tidak akan pernah mendapatkan yang namanya kedamaian. Hati-hati, ya. Kalau sang raja damai itu di mana-mana dinista dan dihujat, tidak ada kedamaian. Hati-hati, ya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lalu apalagi hubungannya antara Yahudi dengan Kristen, antara Kristen dengan Yahudi, teman-teman, ya. Tadi saya katakan bahwa orang Yahudi percaya kepada kitab Perjanjian Lama, kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Nah, ini orang Yahudi pegang, ya, kitab ini, teman-teman, dan dia mengimani itu, ya. Sementara orang Kristen mengimani kitab Perjanjian Lama,
ya, yaitu kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, kitab para nabi, dan Injil. Ya, jadi ada tambahannya. Injil disebut juga dengan kitab Perjanjian Baru. Ya, sementara Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi itu disebut dengan kitab Perjanjian Lama. Nah, teman-teman, mengapa orang Kristen juga mengimani Injil, tapi juga mengimani Perjanjian Lama? Karena kitab Perjanjian Baru adalah penerus, ya, kitab penerus dari Perjanjian Lama. Apa buktinya? Apa buktinya bahwa kitab Perjanjian Baru adalah penerus dari kitab Perjanjian Lama? Jadi bukan menggantikan, ya, tidak, ya. Kitab Perjanjian Lama tetap, ya, diimani, tetap diimani sesuai dengan konteks, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan konteksnya, ya. Dan kitab Perjanjian Baru itu juga diimani. Kitab Perjanjian Lama adalah kitab nubuatan, sementara kitab Perjanjian Baru adalah kitab penggenapan. Ya, sementara orang Yahudi hanya percaya kepada kitab Perjanjian Lama saja. Ya, tidak percaya kepada kitab Perjanjian Baru atau Injil. Nah, di sini bedanya, teman-teman. Lalu yang benar mana? Apakah Yahudi yang benar atau Kristen yang benar? Nah, biarlah Alkitab yang menjawab itu, teman-teman, ya. Nah, sekarang saya akan bacakan, ya, nanti supaya bisa terlihat benang merahnya antara Yahudi dengan Kristen ini apa, begitu, teman-teman, ya. Nah, saya akan bacakan Yeremia 31 ayat 31, ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya, teman-teman, ya, ini ditulis, ya, nubuatan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Ya, Nabi Yeremia, teman-teman, di Yeremia 31 ayat 31, bahwa sesungguhnya akan datang waktunya. Jadi saat itu belum ada, teman-teman, ya, saat itu belum ada, tapi akan datang waktunya, kata Tuhan, ya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru, ya. Perjanjian baru itu adalah Injil, ya, teman-teman. Perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, tapi perjanjian baru inilah yang ditolak oleh bangsa Israel. Nah, tapi diterima oleh umat Kristen. Tahu, teman-teman, sekarang, ya, benang merahnya? Yeremia 31 ayat 31 ini, teman-teman, ini dikutip kembali, ya, dikuatkan kembali, ya, di kitab Perjanjian Baru, ya, di Ibrani 8, ya, itu perikopnya adalah imam besar Perjanjian Baru, ya. Imam besar Perjanjian Baru ini yang dimaksud adalah Yesus Kristus, ya, teman-teman. Nah, ayat 7, saya bacakan ayat 7 untuk teman-teman semua. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Teman-teman, ini persis bunyinya seperti yang tertulis di Yeremia 31 ayat 31, ya, nubuatan itu, teman-teman, ya. Nah, kemudian saya lanjutkan di ayat ke-8-nya. Sebab ia menegur mereka dan ia berkata,
Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu itu, aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warga atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Oleh karena itu, ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi usang telah dekat kepada kemusnahannya. Nah, ini bicara tentang hukum Taurat, teman-teman ya. Hukum Taurat ya. Jadi hukum Taurat itu adalah bayangan terhadap keselamatan yang akan datang ya. Sementara keselamatan itu sendiri yaitu adalah di perjanjian baru, yaitu Kristus Yesus ya, sebagai juru selamat umat manusia. Karena di perjanjian lama dalam tata ibadah mereka itu adalah ibadah simbolik, jasmaniah, ritualistik ya. Itu menyimbolkan juru selamat yang akan datang, yaitu dengan menyembelih domba, mengaku dosa, maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya dan diselamatkan. Nah, penggenapannya itu adalah Kristus Yesus yang sudah dikorbankan satu kali untuk selama-lamanya bagi pengampunan dosa. Ya, jadi kalau orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosanya dan kesalahannya. Nah, teman-teman, itulah perjanjian baru. Itu perjanjian baru, teman-teman. Nah, ini yang ditolak oleh Yahudi atau Israel. Ya, nah, jadi sekiranya orang Yahudi atau Israel itu memahami kitab sucinya dengan benar, maka semua pasti sudah jadi Kristen, teman-teman, hari ini ya. Pasti sudah jadi Kristen, menerima Sang Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yaitu yang sudah datang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tapi ada kabar baiknya. Ada kabar baiknya bagi orang-orang Yahudi, teman-teman ya. Kabar baiknya adalah suatu waktu nanti di akhir zaman, orang Yahudi ini masih harus membayar tanggungan ya, tanggungan darah Kristus terhadap mereka, yaitu mereka akan dikeroyok oleh semua bangsa yang ada di dunia ini, teman-teman. Akan mengeroyok yang namanya bangsa Israel. Nah, ini terjadi di akhir tribulation atau di akhir masa kesusahan besar ya, atau di akhir zamannya antikristus. Nah, disitulah orang Yahudi ini akan dikeroyok oleh semua bangsa. Karena semua bangsa sudah berada di tangannya antikristus. Sudah dikuasai oleh yang namanya antikristus, teman-teman. Nah, semua bangsa ya itu akan menyerang, akan mengeroyok yang namanya bangsa Israel. Kalau dulu dalam sejarahnya, bangsa Israel pernah dikeroyok oleh 10 tetangganya ya, yaitu orang-orang Arab. Ya, plus dengan Mesir, itu ada 10 ya, 10 negara Arab mengeroyok bangsa Israel, teman-teman, dan bangsa Israel menang. Bangsa Israel belum pernah kalah saat dia diperangi ya. Jadi ingat, teman-teman, bangsa Israel tidak pernah ya memerangi bangsa lain ya. Ingat ya, tidak pernah memulai memerangi bangsa lain. Tapi yang terjadi, semua peperangan yang pernah dialami oleh bangsa Israel itu karena bangsa Israel diperangi, teman-teman. Diperangi, garis bawahi, diperangi
ya. Jadi bangsa Israel tidak pernah memerangi bangsa lain. Nah, tetapi sebanyak itu perang yang dialami oleh bangsa Israel, sejarah mencatat bahwa bangsa Israel tidak pernah kalah perang. Nanti suatu waktu saya akan membuat video khusus ya tentang sejarah bangsa Israel, teman-teman, ya, secara singkat dan padat ya. Supaya teman-teman tahu semuanya, punya wawasan yang lebih luas tentang Israel, jadi tidak salah memahami, tidak salah menyimpulkan, dan tidak salah dalam menyikapi ya teman-teman. Nah, jadi nanti di akhir zaman tribulation, bangsa Yahudi akan dikeroyok oleh bangsa-bangsa lain. Itulah yang disebut dengan perang Armageddon, teman-teman. Di perang Armageddon inilah ketika bangsa Israel terjepit, saat itulah dia akan berseru-seru ya. Mereka akan berseru-seru kepada Mesias, Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Disitulah terjadi nanti pertobatan massal pada bangsa Yahudi. Kedatangan Tuhan Yesus kedua itu ada 2 tahap. Pertama, rapture, hanya sampai di awan-awan saja ya, menyongsong kita yang terangkat. Kristen-Kristen lahir baru yang masih hidup diangkat ya. Kemudian kita menyongsong Tuhan di angkasa dan kita selama-lamanya akan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sementara yang tertinggal akan masuk ke dalam masa tribulation. Masa 7 tahun kesusahan besar, yaitu masa pemerintahan anti-Kristus, teman-teman. Ya. Nah, kabar buruknya itu pintu pertobatan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi itu sudah tertutup pada saat tribulation. Ya. Jadi semua negara, baik secara ekonomi, baik secara politik, baik secara agama, itu sudah dikuasai oleh yang namanya anti-Kristus. Ya. Jadi semua tunduk kepada pemerintah anti-Kristus. Nah, di ujung masa tribulation inilah nanti bangsa Israel akan dikeroyok ya, tentunya di bawah pimpinannya anti-Kristus mengeroyok bangsa Israel ini. Pada saat itulah bangsa Israel sadar dan berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Ya, kepada Sang Mesias yang sudah disalibkan mereka, teman-teman. Nah, saat itulah Tuhan Yesus akan datang menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun untuk membantu bangsa Israel ini untuk mengalahkan semua bangsa yang mengeroyok bangsa Israel. Disitulah kemenangan bagi bangsa Israel, di mana mereka beroleh janji keselamatan yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka. Teman-teman, itulah akhir dari cerita kisah dari bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Ya, jadi memang bangsa ini kecil, ya, sedikit, tapi membuat pening dunia ini, teman-teman. Ya, membuat pening, ya, karena dia yang paling kecil, dia sedikit, ya, tapi membuat iri hati banyak bangsa. Ya, karena dia bangsa ini sangat istimewa ya, bangsa pilihan Allah ini sangat istimewa teman-teman. Dia diberikan kecerdasan, intelijensi yang luar biasa, melebihi bangsa-bangsa lain di dunia ini. Sangat cerdas dan sangat pekerja keras. Kemudian mereka juga kreatif, karena bagaimana orang yang sudah terjepit itu berbagai potensinya akan keluar, ya kan? Sebagai orang yang hidup di tengah-tengah musuhnya, ya, dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Ini negara yang sangat kecil, sekelilingnya musuhnya semua, teman-teman. Ya, dia harus survive gitu. Dia harus bisa melebihi ya bangsa-bangsa yang lain supaya dia bisa eksis, teman-teman. Nah, itulah bangsa Israel, teman-teman ya. Jadi jelas sekali ya hubungan antara Kristen dengan Yahudi.
ya, Yahudi masih menunggu Mesias, sementara orang Kristen sudah menerima Mesias itu. Ya, kalau orang Israel belum percaya bahwa Mesiasnya sudah datang, dan orang Kristen sudah percaya, dan nanti di akhir zaman orang Yahudi akan beroleh janji keselamatan, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan mereka yang diselamatkan akan bersama-sama dengan orang Kristen lainnya, dan orang Yahudi dan orang Kristen yang sudah diselamatkan tentunya nanti akan hidup bersama-sama dengan Allah di sorga. Itulah hubungannya antara orang Kristen dengan orang Yahudi. Iya teman-teman, jadi jelas ya bahwa persamaan antara orang Kristen dengan orang Yahudi adalah sama-sama menerima janji keselamatan. Tapi orang Yahudi sedikit tertunda karena ketegaran tengkuknya teman-teman, ya, tertunda. Orang Yahudi harus mengalami proses panjang yang sangat menyakitkan, ya kan? Tetapi luar biasanya selalu di dalam pengawasan Tuhan teman-teman, selalu di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, walaupun mereka jatuh bangun, tetap Tuhan memelihara mereka sampai mereka ada seperti hari ini teman-teman, sampai mereka beroleh kembali tanah yang diwariskan oleh nenek moyang mereka kepada mereka. Dan ingat bahwa orang Yahudi mendapatkan tanahnya kembali bukan hasil rampok ya teman-teman, karena banyak yang mengatakan itu karena hasil rampok gitu, bukan ya. Setiap orang-orang memerangi bangsa Israel, ya, negara-negara Arab, Mesir di sekitar Israel memerangi Israel, dan pada saat itu Israel menang perang, di saat itu pula lah wilayahnya semakin luas. Itu namanya wilayah menang perang teman-teman, ya. Jadi wilayah itu didapatkan karena menang perang, makanya luas lagi, meluas lagi. Nah, kalau terus saja Israel ini diperangi, maka dia akan terus menang dan tanahnya akan semakin luas. Ya, jadi salah siapa begitu ya? Orang Israel tanahnya bisa luas dari sekecil, sekarang sudah tinggal sedikit saja yang belum dia kuasai begitu. Cuma secuil saja, yaitu yang Palestina ini begitu kan. Tinggal itu yang belum dikuasai begitu teman-teman. Dan memang dikasih sih oleh Israel, dikasih gitu ya. Ya udahlah saya kasih lah begitu kan. Kalau enggak dia bisa aja gitu mengambil daerah Gaza itu gampang banget untuk dia kuasai teman-teman ya. Tapi dia masih kasihan sama penduduk yang Palestina ini begitu. Ya jadi saya luruskan kembali ya, bahwa Israel dalam memperluas wilayahnya itu bukan hasil rampok. Ya bukan teman-teman, tapi adalah karena menang perang. Kalau Anda mau tahu, pelajari sejarah bangsa Israel, ya, maka Anda akan tahu bahwa bangsa Israel tidak pernah memerangi bangsa lain, tetapi selalu diperangi, dan saat dia diperangi selalu menang. Nah ini penting ya digarisbawahi, selalu menang. Dan di saat dia menang perang itulah wilayahnya semakin luas. Oke teman-teman, jadi saya kira sampai di sini dulu ya, supaya jelas apa yang saya paparkan tadi, apa hubungannya bangsa Kristen dengan Israel ya, apa hubungannya umat Kristen dengan umat Yahudi. Jelas ya teman-teman, tadi benang merahnya ada ya. Nah, saya kira sekian dulu ya, supaya tidak ada lagi pertanyaan atau tuduhan-tuduhan yang miring-miring. Sekarang sudah jelas semuanya, dan saya harapkan kita semua sudah sedikit mendapat pencerahan dari sini, supaya kita ke depannya semakin dewasa, semakin wise dalam menyikapi segala sesuatu. Saya kira sekian dulu. Tetap dukung channel Noverina Solihin dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Semakin diserang, semakin terang benderang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.